Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat semua yang telah mensupport dan mendukung channel ini. Dan bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung kami dengan subscribe untuk mendapatkan info yang terupdate ke depannya untuk kita terkinikan. Ada beberapa info update yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Dan seperti biasa di akhir akan ada beberapa analisa dari tim 24 jam terkini. Dan di akhir durasi ada beberapa harapan dan kisah sahabat honorer yang semoga dapat tersampaikan kepada Bapak Ibu pengambil kebijakan di negeriku tercinta ini. Mari kita terkinikan. Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia, Sahiruddin Anto, mengusulkan kepada pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo, untuk menerbitkan regulasi supaya memperjelas pengangkatan tenaga honorer. Sebab, menurutnya, tanpa aturan tersebut, maka penyelesaian honorer tak kunjung membuahkan hasil. Sepanjang tidak ada regulasi yang dilahirkan, maka sepanjang itu pula hanya sebuah janji untuk dijadikan pemanis di bibir saja. Kami telah menanti dan menunggu bertahun-tahun, tapi wajah ASN jauh dari mimpi, ungkap Saharuddin. Selanjutnya, info terbaru berikutnya datang dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas akan menentukan polemik nasib pegawai honorer pada bulan Maret 2023 ini. Kita umumkan setelah melakukan koordinasi dengan Asosiasi Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, dan DPRD. Mudah-mudahan dalam bulan depan ya, insya Allah akan ada titik temu jalan tengahnya, kata Abdullah Azwar Anas usai meresmikan Mal Pelayanan Publik di Lampung Tengah, Senin 27 Februari 2023. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebelumnya Menteri PAN RB telah bertemu dengan asosiasi dan telah menyepakati beberapa hal yang nantinya akan dilaporkan kepada Presiden dan akan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Jadi saya belum bisa umumkan pada kesempatan ini, tetapi kita sedang menyiapkan opsi terbaik dengan guidingnya adalah targetnya adalah tidak akan ada PHK massal. Yang kedua, tidak ada penambahan anggaran. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi PAN RB Abdullah Azwar Anas memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja PHK bagi tenaga non-ASN atau tenaga honorer. Anas juga tidak menjanjikan adanya pengangkatan tenaga honorer sebagai ASN karena dinilai akan membebani anggaran negara. Atau diangkat sesuai dengan prioritas yang sudah jalan sekarang mulai 2022-2023 ini, yang diangkat sesuai prioritas ini adalah pendidikan dan kesehatan. Dan kemarin kami sudah siapkan 700.000 formasi bagi kesehatan dan pendidikan. Tetapi yang terserap, yang diusulkan daerah hanya 400.000. Nah, kami berharap daerah segera mengusulkan untuk P3K dari daerah karena pendidikan dan kesehatan ini sedang jadi prioritas. Nah, sekarang kita sedang ajukan formasi, 1 juta lebih formasi yang kita ajukan untuk 2024. Nah, tentu tenaga non-ASN tidak hanya guru dan kesehatan. Tentu di banyak tempat juga banyak. Oleh karena itu kita sedang siapkan opsi terbaik tanpa menambah anggaran, tapi tidak ada PHK, sehingga mereka tetap ada di tempatnya. Opsi inilah sedang kita kaji dan nanti akan kami laporkan lagi kepada Bapak Presiden. Gitu ya, cukup ya. Itulah tadi beberapa informasi update terkini. Berikut kita masuk kepada kesimpulan daripada berita tersebut.
Yang pertama, yaitu tidak akan ada PHK massal sebagaimana yang disampaikan Menteri PAN RB. Terus yang kedua, pemerintah belum dapat memastikan atau tidak memberikan janji akan mengangkat semua tenaga honorer, tenaga non-ASN menjadi ASN atau P3K atau PNS. Selanjutnya, pada bulan Maret 2023, pemerintah akan menginformasikan terkait opsi-opsi atau jalan tengah yang akan diterapkan untuk penataan penyelesaian tenaga honorer atau tenaga non-ASN. Saat ini, tidak ada satupun regulasi yang mengatur tentang pengangkatan tenaga honorer, tenaga non-ASN menjadi CPNS secara otomatis. Dalam menyikapi penyelesaian pendataan tenaga honorer dan tenaga non-ASN ini, tim 24 jam terkini mencoba melihatnya dalam 4 sudut pandang, berupa saran atau langkah yang semestinya dilakukan, yaitu 1. Masalah yang perlu diselesaikan. Rumuskan masalah-masalah apa saja yang harus diselesaikan yang menyangkut tentang tenaga honorer ini. 2. Strategi yang harus dilakukan. Dengan adanya masalah, maka kita membentuk sebuah strategi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Yang ketiga yaitu program yang harus dilaksanakan. Buat sebuah program, suatu program atau banyak program dalam rangka penyelesaian atau penataan tenaga honorer tersebut. Yang keempat adalah pelaksanaan program. Setelah adanya program, maka program tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan juknis atau aturan regulasi yang mengaturnya. Beberapa masalah yang perlu diselesaikan menyangkut tentang tenaga honorer versi 24 jam terkini. Adapun beberapa masalah terkait honorer yang perlu untuk diselesaikan oleh pemerintah adalah sebagai berikut. 1. Sistem penerimaan tenaga honorer yang tidak terarah sehingga mengakibatkan semakin banyak tenaga honorer, tenaga non-ASN yang mengabdi sampai bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. 2. Sistem penggajian tenaga honorer yang tidak mempunyai struktur upah yang baku dan berlaku secara nasional, baik itu tenaga honorer kategori 2 maupun tenaga non-ASN. Menyikapi permasalahan tersebut, adapun strategi yang mungkin harus dilakukan yaitu 1. Mengatur sistem penerimaan tenaga honorer. Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN terbagi menjadi 2 jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K, serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K, maka tidak diperkenankan lagi untuk merekrut tenaga honorer atau tenaga non-ASN. Pemerintah pusat harus tegas dalam mengimplementasikan hal ini. Kenakan sanksi berat bagi pejabat yang mengangkat tenaga honorer, tenaga non-ASN per tanggal 28 2023. Jadi, setelah tanggal 28 November tahun 2023, lakukan penegasan kepada para pejabat untuk tidak lagi melakukan pengrekrutan tenaga honorer dan kenakan sanksi yang seberat-beratnya. Setelah kita melakukan pelarangan pengrekrutan tenaga honorer, maka kita tidak boleh mengabaikan tenaga honorer yang ada pada saat ini, yaitu tenaga honorer yang telah bekerja sampai tanggal 28 November 2023. Mereka ini perlu mendapatkan perhatian. Maka salah satu jalannya adalah membuka jalur khusus prioritas untuk tenaga honorer K2 dan tenaga non-ASN mengikuti seleksi sebagai CPNS atau P3K. Yang kedua yaitu menyiapkan strategi solusi ketika tenaga honorer atau tenaga non-ASN tidak lulus dalam mengikuti ujian seleksi CPNS atau P3K yang sudah diprioritaskan. Hal ini harus dilakukan sebagai bentuk reward
penghargaan kepada tenaga honorer yang sudah mengabdi selama ini, seperti memberikan kesempatan prioritas lagi untuk mengikuti seleksi lagi dalam tahun-tahun berikutnya. Minimal misal selama 2 tahun berturut-turut diprioritaskan harus ada penentuan batasan atas kesempatan yang diberikan, dan atau melakukan reward berupa hitungan uang pisah dan lain-lain. Yang berikutnya adalah perbaikan struktur upah yang lebih baik untuk tenaga honorer, tenaga non-ASN. Entah apa nantinya kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah terkait opsi-opsi yang akan diterapkan kepada sahabat honorer. Yang jelas, ketika itu bukan sebagai ASN, PNS atau P3K, maka pemerintah wajib memberikan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, atau minimal penghasilan yang didapatkan itu adalah setara UMP atau UMK. Setelah permasalahan dipeta-petakan, strategi telah dibuat, maka masuk pada tahap program yang harus dilaksanakan. Maka wajib dituangkan ke dalam sebuah program. Dan menurut kami, hanya ada satu program yang harus pemerintah lakukan, yaitu regulasi yang mengatur pelaksanaan program ke depannya nanti. Karena tanpa regulasi, semua tidak akan berjalan tepat sasaran. Berikut aturan atau ketentuan urutan regulasi yang ada di Indonesia. Kita kembalikan kepada pemerintah kita, entah nantinya akan membuat regulasi pada tingkatan di level yang mana. Kita tunggu. Setelah adanya regulasi, maka tiba pada saatnya kita untuk melaksanakan program. Laksanakan program yang telah dibuat sebagaimana strategi awal yang sudah dituangkan dalam regulasi. Pertanyaannya, apakah masalah honorer akan selesai? Silahkan sahabat 24 jam jawab di kolom komentar. Tambahkan opini dan pendapat sahabat, saran dan dukungan sahabat. Teruntuk Bapak Ibu pengambil kebijakan di negeri ini, sejenak kita dengarkan apa kata mereka. Apa harapan mereka? Buka mata bahwa mereka ada.